Pengertian as-sholatu yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan sholawat, menurut kitab Fathul Mu'in, ar-rahmah al-maqruna bita'zim. Kalau sholawatnya itu adalah dari Allah, minallahi, maka maksudnya adalah ar-rahmah al-maqrunah bita'zim. Kenapa di sini disebutkan hiya minallahi? Karena ada sholat yang disampaikan oleh manusia, dan ada sholat yang disampaikan oleh malaikat, dan ada sholat yang disampaikan oleh Allah. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa perintah tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terus ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada 3 pihak yang bersolat atas Rasulullah. Pertama adalah Allah itu sendiri, innallaha, Allah, kemudian wa malaikatahu, dan para malaikat. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada 3 pihak yang bersolawat. Pertama Allah, kedua malaikat, ketiga orang-orang beriman. Nah, dan perintah untuk bersolawat kepada orang-orang beriman Allah berikan setelah sebelumnya Allah dulu yang bersolawat, kemudian diikuti oleh para malaikat. Setelah Allah contohkan bersolawat kepada Rasulullah dan mengajak malaikat juga melakukan hal yang sama, maka barulah perintah solawat turun kepada umat beriman. Satu-satunya perintah yang Allah turunkan pada umat beriman dan dia lakukan sendiri terlebih dahulu, solawat, yang lainnya tidak. Nah, maka kata kitab ini, kata kitab Fathul Mu'in, was-sholatu wahiya minallahi ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Kalau sholawat itu adalah bersumber dari Allah, maka maksudnya adalah ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim. Biasanya kita kalau memahamkan atau menjelaskan tentang konsep sholawat dari Allah kepada Rasulullah, itu biasanya adalah ar-rahmah saja. Ar-rahmah. Nah, di sini dalam kitab Fathul Mu'in bahwa pengertian sholawat dari Allah untuk Rasulullah itu bukan semata-mata ar-rahmah, tetapi adalah al-maqrunatu bit-ta'zim. Rahmat yang disertai, yang dibarengi dengan at-ta'zim, penghormatan. Siapa yang melakukan ta'zim? Bukan kita, bukan malaikat, tapi Allah sendiri. Maka dengan pengertian ini menurut kitab Fathul Mu'in, bahwa ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah adalah Allah menurunkan rahmat kepada Rasulullah dan disertai dengan ta'zim. Allah memuliakan, mengagungkan Rasulullah. Kenapa Allah itu dan mengajak malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah? Kan tidak mungkin tanpa alasan. Tidak mungkin Allah bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad kalau tidak punya alasan dan kepantasan untuk Rasul diberikan salawat kepadanya. Nah, karena Rasul Muhammad punya kepantasan, kelayakan sebagai hamba yang terpilih, bahkan terpilih di antara semua yang terpilih, maka Allah bersolawat kepada Rasulullah. Itulah sebabnya maka Allah memberikan rahmat kepada Rasul itu bukan semata-mata rahmat sebagaimana diturunkannya rahmat kepada makhluk-makhluk yang lain. Tentang rahmat Allah turun kepada semua makhluknya itu pasti. Karena innallaha kataba ala nafsi rahmah. Allah telah mencatatkan, mewajibkan atas dirinya untuk memberikan rahmat kepada semuanya, kepada semua makhluk, bahkan kepada semua semesta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kataba ala nafsi rahmah. Sehingga kalau sekedar mendapatkan rahmat itu biasa. Semua makhluk, semua manusia dapat dari Allah. Karena Allah kemarin kita sudah bahas tentang konsep Ar-Rahman. Bah, sebagai zat yang Maha Rahman, Allah itu adalah Rahmanud dunya wal akhirah, Maha pengasih untuk urusan duniawi dan juga untuk urusan ukhrawi, baik para penghuni duniawi, penghuni dunia, maupun untuk para penghuni akhirat. Nah, sehingga kalau Allah menurunkan rahmat kepada manusia itu adalah hal yang biasa,
Nah, maka ketika Allah menurunkan rahmat pada Rasulullah, itu bukan sekedar hal yang biasa, tetapi al-maqrunatu bit-ta'zim, disertai dengan pengagungan. Dan karena itulah maka ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, itu tidak mungkin itu dilakukan kalau tanpa penghormatan dan pentakziman, pengagungan, dan juga tanpa takrim, pemuliaan kepada sosok agung ini Rasulullah. Nah, sehingga jelas bahwa ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, selain dia menurunkan rahmat kepada beliau, juga memuliakan dan menghormati serta mengagungkan sosok Nabi Muhammad SAW. Maka kata kitab Fathul Mu'in, as-salawat minallah hiya ar-rahmah al-maqrunatu bit-ta'zim, rahmat yang disertai dengan pengagungan atau penghormatan. Lalu as-salam, apa pengertian as-salam menurut kitab Fathul Mu'in? Wassalamu ay at-taslim, at-taslimu min kulli afatin wa naqsin, yakni adalah penyelamatan, pembebasan atau penyehatan. Kenapa disebut penyehatan? Karena dalam bahasa Arab sehat itu juga salim, salimun, tapi linya yang panjang huruf lamnya, bukan salimun. Kalau salimun itu artinya adalah selamat. Kata dasarnya sama, salima. Salima yaslamu, masdarnya salamun atau salamatun atau salamun atau silmun, ada banyak. Nah, isim fa'ilnya, sigat isim fa'ilnya bisa salimun, sa-nya panjang oleh alif, bisa salimun, linya yang panjang oleh ya. Nah, meskipun salimun dan salimun sama-sama berasal dari kata salima yaslamu, tapi maknanya berbeda. Kalau salimun itu biasanya dipakai untuk mana? Selamat. Salim itu selamat. Salimun minal musibah, selamat dari musibah misalnya ya. Nah, tapi kalau salimun itu artinya bukan selamat, tapi artinya adalah diantaranya adalah sehat. Sehat atau normal itu salim. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab itu ungkapan al-aqlus salimu fil jismis salimi, akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Itu dia kata salim. Dan kebalikan dari salim dalam bahasa Arabnya adalah saqim, sin qaf ya mim. Saqim, salimun, saqim. Salim itu sehat, saqim sakit. Nah, di sini wassalamu, ini salam ini sigot isim masdar. Terus di sini diterjemahkan oleh kitab Fathul Mu'in adalah at-taslimu min kulli afatin wa naqsin. Nah, at-taslim sebenarnya maknanya banyak, tapi karena ada konteks min kulli afatin wa naqsin, maka maknanya di sini adalah penyehatan atau pembebasan dari min kulli afatin, dari setiap penyakit, dari setiap celak, dari setiap aib. Afatun maknanya banyak, bisa penyakit, bisa celah, bisa aib, walaksin dan kekurangan. Jadi kata kitab Fathul Mu'in, ketika kita ucapkan as-salatu wassalamu dan itu dari Allah, itu artinya adalah Allah menganugerahkan kepada Rasulullah rahmat yang disertai dengan pengagungan, dan kedua membebaskan beliau, menyelamatkan beliau dari aib, dari celah, dari penyakit, dan wanaksin kekurangan. Dan kalau disebut afatin wanaksin, itu artinya adalah ya penyakit lahir dan penyakit batin. Tidak hanya lahir, tapi juga batin. Sebaliknya tidak hanya batin, tapi juga lahirnya. Maka kita sering dengar dalam sejarah Rasulullah, Rasul kan tidak pernah sakit. Maka karena itulah beliau orang yang sangat sehat, karena dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Bahkan bukan hanya berbagai, tapi min kulli afatin, dari setiap penyakit, walaksin dan kekurangan. Rasul secara fisik sempurna,
Rasul secara lahir sempurna, sehat lahirnya. Dan secara batin juga sehat lahir dan batin. Sehingga Rasulullah itu adalah personifikasi idealitas manusia. Dari segi fisik sempurna fisik lahirnya, dan dari segi batin sempurna batiniyahnya. Secara basyariah beliau sempurna, secara insaniyah beliau sempurna. Kenapa? Karena Allah sudah yusallimuhu min kulli afatin wa naqsin, sudah menyehatkannya, menyempurnakannya, menyelamatkannya dari setiap penyakit dan juga kekurangan. Dan itulah sebabnya kenapa beliau diangkat jadi nabi, bahkan rasul, bahkan ulul azmi, bahkan paling utama di antara seluruh nabi dan rasul. Karena beliau ada sosok yang merupakan penjelmaan dan insan kamil yang itu termanifestasi dalam sosok agung beliau.